Kosong Pak Saparnya. Oke ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini kita belajar ya setelah maaf ya, kenapa rapat di Politeknik ya, rapat senat ya, karena penerimaan mahasiswa baru dan juga mau ujian akhir serta juga persiapan untuk ujian ujian seminar KP dan juga seminar laporan akhir ya atau skripsi untuk D4-nya. Jadi kemarin sudah Pak kasih bahannya ya, bahan-bahan kuliah ya, dimana kita sudah belajar poros, fasa, dengan puntir. Nah di sini Pak akan mengulas kembali di materinya, sudah Pak bagikan juga di WA-nya ya, WA grupnya. Jadi Pak jelaskan sedikit tentang bagaimana kita melakukan perhitungan dari poros dan beban puntir ya. Kenapa Pak harus jelaskan? Sebab kalau kamu merancang mesin ya, mesin-mesin yang di kimia banyak ya sebenarnya yang berkaitan dengan mesin, terutama motor, dan di situ ada poros dan juga ada pasak yang nanti akan menerima beban puntir. Nah, di sini kenapa kita harus memperhitungkan beban puntir? Karena torsi yang dipindahkan oleh poros dari motor akan menggerakkan mesin ya. Kalau mesin itu kita gunakan untuk sebagai crusher ya atau penghancur, pada kimia banyak sekali mesin-mesin yang digunakan untuk penghancur, terutama penghancur seperti batu bara ya, itu atau juga untuk melakukan pencetakan ya. Nah, di sini kalau motor itu berputar akan terjadi yang namanya beban puntir ya, karena dia ada momen torsi yang dipindahkan. Nah, makanya paling tidak kamu mengetahui ya. Tapi kalau untuk memahami lebih jelas, memang itu punyanya mesin, tetapi paling tidak kamu sebagai sarjana juga jangan sampai nanti diketawain oleh bawahannya ya, kalau seandainya kamu tidak tahu juga. Nah, nanti yang namanya beban puntir ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, nantinya bisa kelihatan materinya yang Pak bagikan, kira-kira bisa dilihat. Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Jadi di situ nanti akan terjadi lenturan, tarikan dan tekanan ya. Kenapa? Seperti yang Pak bilang tadi, kalau kamu membuat mesin ya, kalau seandainya torsinya kurang, maka tidak akan bisa melakukan tekanan atau tarikan ya. Nah, di sini kita akan menggerakkan sabu atau rantai atau roda gigi, yang mana rantai dan roda gigi sabu itu nanti akan dihubungi, kalau roda gigi pasangannya dengan rantai ya, atau sprocket nantinya ya. Nah, kalau sabu itu pasangannya dengan yang namanya puli ya. Nah, puli itu akan diletakkan di poros
Nah, poros akan menggerakkan yang namanya puli dan roda gigi atau sprocket tersebut. Dan di situ nanti ada yang harus diperhitungkan. Nah, di sini ada yang namanya faktor keamanan. Faktor keamanan itu faktor dari materialnya, ya, pembebanan. Untuk apa kita menggunakan mesin tersebut, ya. Nah, di sini bagaimana kita tahu, ya, ini diagramnya, ya, daya ditransmisikan putaran porosnya, faktor koreksinya, ya, atau keamanannya tadi, ya, daya rencananya, ya, berapa kita butuhkan untuk menggerakkan menggerakkan poros tersebut yang akan melakukan pembebanan atau penekanan, ya. Nah, di sini ada momen puntirnya. Nah, kemudian ada yang namanya bahan. Nah, disinilah bahannya, berapa sih bahannya, kekuatan poros tersebut berapa, ya, perlu dilakukan pelakuan panas atau tidak, ya. Kemudian kekuatan tariknya berapa, ya, atau bertingkat atau tidak, ya, atau pakai gigi atau pakai pasa. Di sini yang harus menentukan adalah seorang desainernya, ya. Faktor keamanannya bagaimana, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Setelah itu tegangan gesernya, berapa tegangan geser yang diizinkan, ya, nanti kita rancang berapa. Kemudian faktor koreksi untuk momen puntirnya dan lendutan atau lenturan yang terjadi pada poros tersebut, ya. Makanya kalau mendesain suatu poros, ya, nantinya panjang atau pendeknya, ya. Nah, itu akan terlihat nanti pembebanannya. Dari pembebanan kalau lenturannya tinggi, ya, besar, berarti porosnya tidak bisa mampu dibebani terlalu berat, ya. Maka solusinya kita membuatnya lebih pendek dan nanti melakukan hubungan-hubungan lainnya, ya. Nah, kemudian diameter porosnya berapa, besar diameter porosnya, ini kita rancang. Kemudian jari-jari filetnya, ya, atau radiusnya, ya, untuk tingkatan-tingkatannya, atau ukuran pasaknya berapa, alur pasaknya berapa, ya, alur pasaknya seberapa besar, ya, seberapa panjang. Nah, kemudian dari situ nanti konsentrasi tegangannya di mana, ya, pada poros tangga kah atau pada pasak kah, ya. Kemudian tegangan gesernya, ya, berapa. Nah, nanti dapat tegangan geser, maka kita sudah bisa menentukan bahwa daya yang harus dipindahkan berapa besarnya, ya. Nah, itu yang harus kamu pikirkan, ya. Nah, di sini ada rumusan-rumusan yang dipakai, ya. Nah, setelah itu dapat diameter porosnya, bahannya, pelakuannya berapa. Nah, inilah selesai kita mendesain suatu poros, ya. Nah, itulah langkah-langkah yang harus kita lakukan, ya, dari tahapan awal sampai dengan tahapan selesai, mulai sampai selesai. Nah, ini kita daya yang ditransmisikan itu ada yang namanya FC, faktor koreksinya, ya, faktor koreksi, ya. Nah, di sini itu ada untuk daya rata-rata, daya maksimumnya, ya. Nah, maka faktor FC-nya ini kita tentukan. Nah, PD itu adalah daya rencana, ya. Nah, di sini kalau kita pertama kali ambil motor misalnya 1 kW, ya, 1 kW kilowatt, ya, 1 kilowatt, atau juga biasa kita pakai kuda 1 HP horsepower, itu juga bisa kita lakukan. Nah, sekarang putaran motornya, ya, berapa kita rancang untuk putaran, misalnya sebagai crusher tadi, ya. Nah, kita dapatkan, ya. Maka nanti daya rencana kita adalah
di mana nantinya kita juga maunya daya rata-rata atau daya maksimum yang kita perlukan, maka faktor koreksinya itu akan beda nilainya. Di sini untuk daya rata-rata yang diperlukan itu 1,2 sampai dengan 2,0. Daya maksimum yang diperlukan itu 0,8 sampai 1,2. Kalau yang biasa saja daya normal yang tidak ada beban kejut misalnya, ya kalau maksimum itu ada beban kejut, maka faktor daya rencananya adalah faktor koreksinya 1 sampai 1,5 nilainya ya 1,5. Nah, di sini beban puntir yang akan terjadi ya, rumusannya adalah PD tadi, daya yang didapat tadi ya, daya PD, daya yang direncanakan ya, itu adalah torsi dibagi dengan 1000 dikali 2 Pn per 60 dibagi dengan 102 ya. Nah, di sini ya dari mana nilai-nilai tersebut ya? Ya, ini torsinya dibagi 1000 ya. Dari mana angka 1000? Timbul pertanyaan. Kemudian dari mana angka 60? Dari mana angka 102? Nah, ini merupakan konversi dari satuan ya. Konversi satuan. 60 itulah dari RPM itu rotasi per menit dijadikan per detik. Maka dibagi 60. 1000 itu dari milimeter ke meter itu 1000 ya, 102 ya dari pembagian ya. Nah, di sini ya sehingga nantinya nilainya torsinya momen puntir tersebut ya, torsi atau momen puntir itu 9,74 dikali 10⁻5 PD per N ya. Daya yang dirancanakan dibagi dengan putaran dari motornya yang dirancang ya. Nah, kalau seandainya momen puntir dibeban kepada suatu diameter poros, maka tegangan gesernya akan terjadi ya, itu adalah torsi dibagi pi pangkat 3 dibagi 16 ya. Dari mana angkanya? Ini adalah momen inersia ya. Momen inersia terhadap benda ya, poros yang berbentuk poros ya, berbentuk silinder. Maka tegangan gesernya ya itu akan disederhanakan 5,1 dikali torsi dibagi dengan D pangkat 3 ya, diameter dari poros yang kita rancang ya, yang mendapatkan beban gaya atau tekanan ya. Nah, di sini jadinya secara umum nanti kita berdasarkan standarnya ya, bagaimana kita memakai poros tersebut itu ada standar yang telah ditetapkan oleh ASME. Ada yang tahu singkatan dari ASME? Ada yang tahu singkatan dari ASME? Pernah baca di kimia? Kalau kimia kan ada singkatan ASTM, enggak? Ada yang tahu kira-kira? Nah, ya. Nah, inilah standar-standar yang harus diketahui, kamu ketahui. Ada yang standar JIS ya. JIS apa? Ada yang tahu JIS? Ada yang tahu JIS? Ada yang tahu dengan SNI? Standar Nasional Indonesia, Pak. Nah, ya, SNI Standar Nasional Indonesia. Nah, ASME itu ya seperti itu juga, standar yang diberikan terhadap material ya. American Society Mechanical Engineering ya, ASME. ASTM American Society Material Testing ya. Kemudian SAI tentu yang laki-laki mungkin tahu ya, yang biasa terdapat di oli SAI. Apa SAI kira-kira? Ada yang tahu? Rizky tahu? Kurang tahu, Pak. Pakai motor enggak? Pakai tapi tidak Pernah ganti oli? Ganti-ganti Pak, jadi tidak tahu. Ganti-ganti baik ya.
Ya coba nanti dijingok ya, dilihat itu apa yang dimaksud dengan SAI. SAI itu ya Society Automotive Engineering ya, kumpulan para ahli otomotif ya. Nah, jadi ini untuk harganya itu 18%, faktor keamanan diambil 1 dibagi 0,18 itu akan didapatkan ya faktor koreksinya. Harganya jadi 5,6. Jadinya di sini safety faktornya itu 6,0 untuk beban bahan SC ya dan baja paduan. Nah, disinilah FF1 ya, SF1. Nah, di dari hal-hal yang ada di atas, maka ada kolerasi itu torsi dengan yang namanya tegangan geser ya, tegangan geser atau tegangan tarik di sini ya. Maka torsi sama dengan tegangan tarik bahan dibagi dengan faktor koreksi ya, shape faktornya 1 dan shape faktor 2 ya. SF1, SF2. Jadi di sini ya. Nah, disinilah nanti berdasarkan standar ASME tadi itu KT ya, beban yang dia itu halus untuk beban yang halus yang sedikit tumbukan atau kejut ya, beban kejut tadi ya. Kemudian beban kejut yang besar ya. Jadi kalau kamu merancang misalnya untuk beban crusher, beban kejut tinggi, maka nanti KT-nya ya itu 1,5 sampai dengan 3. Kamu berikan 1,5 sampai 3. Tapi kalau seandainya hanya untuk penghalusan, ya penghalusan yang halus saja, misalnya untuk mendapatkan nilai mesh-nya kecil ya, kamu maka lakukan yang namanya tumbukan halus ya, penghalusan sehingga jadi serbuk ya, itu cukup bebannya 1,0 ya, 0 aja, 1 dengan sampai 1,5 ya. Nah, jadi kita perkiraan awal ya biasanya nantinya ya di sini CB-nya itu 1,0 untuk kalau beban lenturnya ya tidak ada beban lentur. Tapi kalau ada beban lentur nantinya kita rancang juga 1,2 sampai dengan 2,3 ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu kira-kira. Ya, yang penting urutan dalam mendesain ini ya, melakukan perhitungan poros dan beban puntir ini kamu harus mengikuti tadi ya. Ini. Nah, ini apa flowchart ya, apa yang harus dilakukan ya. Ikuti saja mulai kemudian daya transmisi, faktor koreksi, daya rencana, momen puntir, poros tegangan geser, faktor koreksinya lagi, momen faktor lenturnya CB ya, faktor koreksi untuk beban puntirnya KT, kemudian diameter porosnya ya, jari-jarinya, faktor konsentrasinya ya, tegangan gesernya, maka dapat nanti diameter porosnya dan bahan poros yang kita inginkan ya untuk pembebanan pada mesin kita ya. Nah, dari sini ya nanti dapat diameternya, maka bisa didapat diameternya ya. Nah, berapa diameter poros nanti dipilih dari tabel pada tempat di mana akan dipasang bantalan gelindingnya ya, kelahar. Kalau kalian pernah belajar atau pernah main-main itu kan ada namanya bearing atau bantalan gelinding ya. Di sini berfungsi untuk menjalankan ya poros tersebut agar bergeraknya secara smooth ya, secara smooth. Jadi secara halus ya. Kalau atau juga yang namanya bantalan luncur ya. Nah, nanti kita bisa lakukan seperti itu. Nah, sekarang kalau seandainya sudah kita buat ya, ada bantalan luncurnya, ada porosnya. Nah, untuk sehingga porosnya itu tidak selip ya, tidak selip, maka kita perlu yang namanya pasak
Nah, pasak tersebut ukurannya ada alur pasaknya berapa, itu ada ukurannya standar ya. Nah, kemudian alur pasaknya tadi ini alfa, poros bertangganya atau bertingkatnya itu beta, dapat diperoleh dari diagram ini ya. Nanti diagramnya ada ya. Nah, setelah kita melakukan perhitungan tegangan, jadi diameternya tadi sudah kita pilih, maka kita bandingkan nantinya ya, sigma dengan betanya tadi ya. Sigma itu tegangan tariknya berapa ya, pilih nanti yang besar di mana, berarti dapat faktor koreksinya ya. Nah, ini tabel porosnya, diameter porosnya ya. Nah, disinilah ukuran pasak ya yang terjadi. Yang mana pasak? Yang pasak ini yang kotak ini ya, kelihatan ya, yang Pak lingkarkan ini ya pakai kursor, kelihatan enggak? Kelihatan enggak yang Pak lingkari pakai kursor ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, di sini itu ada L dengan lebarnya B, kemudian ada ketebalannya H ya. Ini B dengan H ya. Nah, di sini nantinya ini pasaknya ya, yang kotak ini adalah pasak. Nah, yang di sini ini ada alur pasaknya ya, alur pasaknya. Di sini alur pasaknya. Jadi pasak itu masuk ke dalam poros seperti ini ya. Nah, ini bantalan atau pulih nantinya, atau roda gigi ya, akan masuk seperti ini. Jadi di sini akan masuk ya. Nah, inilah yang akan kita rancang. Berapa sih tegangan torsi yang bisa kita teruskan? Berapa sih gaya yang bisa diteruskan? Kalau seandainya dia lebih kuat ya, pasaknya bisa putus ya akibat tegangan geser ya, bisa ini. Makanya dalam perancangan nanti yang mana kita akan buat lemah ya, yang mana akan kita buat lemah. Kenapa? Nah, sekarang timbul pertanyaan, Pak, poros saja kita buat lemah. Nah, kalau buat poros yang lebih mahal yang mana? Ya, antara pasak dengan poros. Ini kan kecil barangnya. Dengan poros ini besar ya. Buatnya susah ya. Buatnya susah. Maka dalam perancangan biasanya yang cepat hancur itu adalah pasaknya ya, akibat menerima tegangan geser atau puntir tadi ya. Nah, ini yang kita rancang. Kenapa? Buat pasak ini kan lebih gampang daripada buat poros ya. Materialnya kan lebih sedikit ya. Kalau seandainya poros itu materialnya banyak dan biayanya yang ditimbulkan mahal. Makanya banyak yang rusak, orang merancangnya adalah pasaknya ya. Nah, ini. Nah, di sini ya, ini ukuran pasak dan alur pasaknya ini adalah merupakan standar ya, merupakan standar yang sudah ditetapkan oleh ASME tadi ya, dan sudah dilakukan oleh orang untuk melakukan risetnya. Ini pasangan-pasangannya ya. Nah, inilah diagramnya tadi ya yang Pak maksudkan. Ini apa konsentrasi tegangannya alfa, di sini sigma dengan diameter yang dirancang ya, radiusnya ya. Ini untuk menentukan alfa, ini untuk menentukan beta ya. Dari sini kita bisa lihat yang mana kita lakukan ini tegangannya berapa ya, faktor koreksinya ya. Tergantung tadi yang mana kita pilih ya di sini. Nah, dari sini inilah ini ada contoh ya. Tentukan diameter sebuah poros bulat untuk meneruskan daya 10 kilo pada putaran 1450 rpm ya. Di samping beban puntir diperkirakan pula akan dikarenakan beban lentur ya. Ada dua pembebanan, beban puntir dan beban lentur. Sebuah alur pasak perlu dibuat dalam sehari akan bekerja selama 8 jam dengan tumbukan ringan
ya, dengan tumbukan ringan. Bahan diambil baja, batang difinish dengan difinish dingin dengan yang namanya S30C. Ini materialnya S30C, ya. Nah, sesuai dengan urutan yang tadi, ya, kita balik sini untuk menyelesaikan ini, kita ikuti saja flowchart ini, ya, ikuti flowchartnya, ya, flowchartnya diikuti sehingga nanti nilai-nilainya bisa kita dapatkan di sini, ya. Ini ada tadi, ya, dayanya, putarannya N, kemudian faktor keamanan, ya, faktor koreksinya, dia kerjanya ringan, maka dapat daya yang dirancang, ya, itu 1 kali 1, ya. Nah, kemudian torsi yang terjadi di sini, ya. Nah, ini bahannya, tegangannya kalau untuk S30C, ya, itu tegangannya adalah 58 kg per milimeter pangkat 2. SF1-nya dan SF2-nya, ini nilainya, ya. Kemudian tegangan gesernya maka 58 dibagi dengan SF1 dan SF2, maka tegangan gesernya adalah 4,81, ya. Nah, faktor yang lenturnya ini tadi, ya, bebannya tadi, ya, dia tumbukannya ringan 1,0 kan, ya, sampai dengan 1,5, maka kita pilih yang maksimal, ya. Kenapa? Sekarang timbul pertanyaan, kenapa kita ambil maksimal? Ada yang bisa jawab? Kan ringnya tadi, ya, untuk KT itu, ya, untuk KT tumbukan ringan, ya, dia ada tumbukan tapi tumbukan ringan 1 sampai 1,5. Kenapa kita ambil angka 1,5? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kenapa? Kenapa kita ambil yang maksimal? Ada yang bisa jawab? Ya. Siapa? Elsa bisa jawab, Elsa Novita Fasa. Mungkin supaya bisa tahu yang maksimalnya seberapa besar, Pak. Jadi bisa diminimalisir gitu. Oke, hampir benar, ya. Jenny Salwa bisa jawab kenapa kita ambil yang besar, faktor KT-nya tadi. Kan ada ringnya antara 1 sampai dengan 1,5. Jen bisa jawab? Ada pendapat? Jenny Salwa, ya. Bisa? Belum, Pak. Repi Indira Safira. Ya, Pak. Apa? Mungkin beban Beban apa? Beban apa? Ya, memang terkait dengan beban tadi kata Elsa tadi, ya. Kenapa kita ambil maksimum, ya? Kalau seandainya kita ambil yang minimum, ya, kalau seandainya terjadi bebannya maksimal, maka poros yang kita rancang itu tidak akan bisa menahannya. Ya, makanya kita ambil nilai yang maksimal saja, ya, jangan diambil yang minimal. Boleh kita mengambil 1 itu boleh, tapi nanti seperti kita rancang tadi, ini tumbukannya ringan. Tumbukan ringan itu sampai dengan 1,5. Kalau seandainya KT-nya di bawah itu, ya 1,5, nanti bebannya lebih, maka benda yang kita buat, poros yang kita buat itu akan cepat rusak, ya. Ya. Nah, jadi
disinilah sampai terakhir dapat diameternya ya, berapa besarnya, diameternya 30 ya, itu sampai 42 ya. Nah, yang adalah lebih besar dari 30. Di sini kita rancang, maka itu aman sekali ya, itu akan aman sekali. Nah, itu yang rancang ya. Tapi yang jelas bagian-bagian mesin kalian harus tahu ya, apa yang harus kalian hitung. Disinilah seorang insinyur ya harus paham akan perhitungan-perhitungan yang sederhana. Yang penting ya, itu kalian harus paham dengan urutan-urutan flowchart perhitungannya tadi ya, flowchart ini ya, mulainya bagaimana ya. Coba kamu ikuti nanti ya, kalau ini di print kan bisa enak dilihatnya ya, bagaimana kamu mengurutkan perhitungan-perhitungannya ya. Nah, inilah yang bisa Pak sampaikan. Ada pertanyaan kira-kira? Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau tidak Pak kira cukup ya, kamu bisa pelajari materinya, sudah Pak kirim di WA group ya. Bisa di print, kamu lihat bagaimana melakukan perhitungan-perhitungan tersebut sehingga kamu bisa menentukan berapa daya motor yang dibutuhkan kalau seandainya kamu merancang mesin ya. Tidak asal pilih saja, misalnya gayanya 10, kamu buat nanti motornya 10 kW, itu bisa, boleh, mampu, tetapi itu ada pemborosan. Misalnya dalam perhitungan nanti cukup motor 1,5 kW saja ya, tidak perlu sampai 10 kW. Jadi tidak pemborosan. Material yang dibutuhkan atau motor yang dibutuhkan itu lebih murah kan, antara motor yang kecil dengan motor yang besar ya. Nah, itu saja yang bisa Pak sampaikan ya. Ada pertanyaan kira-kira dari apa yang Pak jelaskan ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas ya? Nah, jadi bisa nanti dipelajari materinya yang Pak berikan di WA group ya. Pak kira cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Eca. Oi, Ada Sultan tempat Eca. suruh ke kampus, bae. Jam 1 katanya. Aku ke kampus jam 12. Yo. Kau kapan kaku? Aku lagi tidak enak badan. Sama bebohong kalau dia ngampul hari ini. Kumpul ke aku, Be. Jam berapa tutup itunya, tempat pengumpulannya? Ya paling KPA tuh jam 4. Iya. Amanda jam 4 jam 2. Oke. Aku muntaber.